を知るからだからワン、ツー、スリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ回る世界と逆向きでPada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat patuh terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan kepada ibunya, sehingga ibunya tidak usah bersusah payah untuk menghidupi Malin. Setelah Malin beranjak dewasa, dia sering ke pelabuhan. Pada suatu hari, Rashid, yang tidak lain adalah teman Malin Kundang, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Hai Malin, juga ya tidak ada apa. Ada kabar baik untuk kita berdua. Kabar baik apa itu? Saya tadi melihat kapal besar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah kamu ikut merantau denganku? Kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya juga mau merubah nasib. Tadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih tepat, lebih baik. Tapi saya meminta izin ke ibuku dulu. Baik Malin, besoknya jam berapa? Besok saya tunggu kamu di dermaga jam 9. Iya, terima kasih Tobat. Iya, sama-sama. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi, kemarin saya diberitahu Yatit. Ada kapal yang bertanda di pantai. Tadi kami akan pergi menyantap lewat kapal itu. Apakah tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin duga tidak tega, tapi Malin duga mau merubah nasib menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin terus menerus, Bu. Ya sudah Malin, kalau memang demikianmu, keinginanmu, ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan engkau akan berangkat anakku? Malin berangkat besok pagi, Bu. Secepat itu karena kau meninggalkan ibu sendirian? Iya Bu, doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka. Tepat kapal besar itu bersandar. Tidak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Ketika tiba di tempat perantauan, tepatnya di dermaga, Rashid dan Malin Kundang bercakap-cakap dan percakapan mereka didengar oleh seseorang. Ina, kita sampai juga di perantauan, Rashid. Iya Malin. Bagaimana kita? Kita akan ke apa? Tidak tahu Malin Kundang. Saya juga memikirkannya. Apakah kalian benar sedang mencari pekerjaan? Nyonya. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau Nyonya. Kapan kami memulai kerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Di mana? Di mana? Mari ikutlah denganku. Malin Kundang dan Rashid ikut Nyonya pergi ke rumahnya. Nyonya tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang dan Rashid.
Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh nyonya. Dan rupanya Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang nyonya pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang, serta kerajinannya hingga akhirnya Putri pun terpesona pada pandangan pertama. Ibu, siapa nama karyawan baru itu? Yang mana? Yang rajin dan tampan itu. Oh, itu namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Putri cuma bertanya saja. Sudah dulu ya, Bu. Aku ingin masuk dulu ya ke rumah. Oh, yang sudah. Iya, Bu. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ibu Putri, Malin Kundang sudah menjadi orang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Putri dan Malin Kundang akhirnya mereka menikah. Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan pantai air manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Akhirnya kita sampai juga, Kanda. Iya, Dinda. Dinda, lihat itu. Itu Yati teman Kanda. Dulu dia pernah dikepetak karena malas-malesan. Benarkah, Kanda? Benar, Dinda. Mari kita datengin dia. Ayo, Kanda. Hai, Yati. Oh, kamu Malin Kundang rupanya. Sudah sukses sekarang ya. Dan kamu sudah menjadi suami dari Putri. Selamat ya. Iya, Tuku, alhamdulillah. Kamu dulu nah. Kita males-malesan. Tadi kena batu nah deh. Benar apa yang katakan itu? Ya sudah, saya mau berdagang dulu. Iya. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi ke dermaga. Malin Kundang, anakku, kau sudah kembali nah. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua berani mengaku sebagai ibu suamiku? Saya memang ibunda Malin Kundang. Apa kau gila? Saya tidak punya ibu miskin tua seperti kamu. Ini ibumu nak, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini? Suamiku tidak punya ibu miskin, kecil tua sepertimu. Kau bukan ibuku. Mendawu kadaiku. Wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia. Ya Allah, berilah teguranmu. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Ubahlah dia menjadi sebuah batu. Tiba-tiba kilat menyambar Malin Kundang.